Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Mia Salastri dengan NIM 122080054 dari kelas 5C Pendidikan Kimia. Sebelumnya, terima kasih kepada Profesor Dr. Ida Farida CH MPD yang telah mempersilahkan saya untuk membuat video mempresentasikan hasil analisis jurnal individu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memulai untuk mempresentasikan hasil dari analisis jurnal individu yang telah saya analisis di sini. Jurnal yang saya ambil berjudul Comparing Drawing Text and Elaborate Single Choice Question in Simulation Based Learning. How do they facilitate students' conceptual understanding on chemical equilibria? Ditulis oleh Yannick Peppercorn, Jana Kim Basman, dan Stephanie Swedler. Jurnal ini diambil dari Chemistry Education Research and Practice tahun 2024, volume 25, halaman 1030 sampai 1051. Dipresentasikan oleh saya sendiri, Mia Salastri, dengan NIM 122080054, kelas 5C. Untuk selanjutnya, ini ada identitas artikel yang telah disebutkan dan dicantumkan link doi. Untuk selanjutnya ada latar belakang masalah. Di sini penelitian ini dilakukan karena di sini saya sisipkan diagram lingkaran di mana ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada sumber masalah utama, yaitu kesulitan dalam pemahaman kesetimbangan kimia. Di sini banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep kesetimbangan kimia, terutama dari sifat dinamisnya. Lalu yang selanjutnya ada manfaat simulasi sebagai metode atau peran simulasi dalam pembelajaran, yaitu penggunaan simulasi berbasis pembelajaran yang terbukti efektif. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada tugas pendukung yang diberikan. Yang selanjutnya ada aspek kebaruan pada latar belakang masalah ini, pada aspek kebaruan pada artikel jurnal ini, yaitu adalah membandingkan efektivitas dua jenis tugas pendukung, yaitu tugas menggambar dan pilihan ganda dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep dari kesetimbangan kimia. Di sini ada masalah penelitian, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana tugas menggambar dan tugas pilihan ganda memfasilitasi pemahaman konseptual siswa dalam pembelajaran berbasis simulasi pada topik kesetimbangan kimia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kedua metode tersebut pada pemahaman dinamis kesetimbangan dan reaksi sistem terhadap gangguan eksternal. Di sini saya bubuhkan sebuah tabel di mana ada pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian. Ada 2. Yang pertama, apakah tugas menggambar lebih efektif daripada tugas pilihan ganda dalam meningkatkan pemahaman konseptual siswa tentang kesetimbangan kimia? Lalu jawaban untuk tujuan penelitiannya yaitu menilai efektivitas tugas menggambar dibandingkan dengan tugas pilihan ganda dalam pembelajaran berbasis simulasi. Lalu yang selanjutnya, bagaimana kedua jenis tugas ini mempengaruhi pemahaman siswa terhadap dinamika kesetimbangan dan respon sistem terhadap gangguan dari eksternal. Lalu jawaban untuk tujuan penelitiannya dalam jurnal ini yaitu untuk mengidentifikasi peran masing-masing jenis tugas dalam memperdalam pemahaman konsep dinamika kesetimbangan kimia. Untuk selanjutnya ada metode penelitian. Akan disebutkan yaitu metodenya subjek, variabel, instrumen, teknik pengumpulan data, juga teknik analisis data. Yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimental dengan membandingkan 2 kelompok intervensi, yaitu kelompok tugas menggambar dan kelompok pilihan ganda, serta 1 kelompok kontrol untuk pembanding. Lalu yang kedua ada subjek penelitian. Subjeknya di sini adalah 174 siswa dari 10 kelas kimia sekolah menengah di Jerman yang terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok tugas menggambar, pilihan ganda, dan juga kontrol. Selanjutnya ada variabel penelitian. Di sini ada variabel bebas, yaitu jenis tugas pendukung yang digunakan dalam simulasi, yaitu tugas tersebut yang telah disebutkan
tugas menggambar, dan pilihan ganda. Dan variabel terikatnya yaitu pemahaman konseptual siswa terhadap konsep kesetimbangan kimia yang diukur melalui tes pemahaman sebelum dan sesudah intervensi yang akan dijelaskan di selanjutnya. Lalu, di sini ada instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa tes pemahaman konseptual pada kesetimbangan kimia yang disesuaikan dengan tugas pendukung, yaitu menggambar atau pilihan ganda selama proses simulasi. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini data dikumpulkan melalui pretest dan posttest untuk mengukur perubahan dalam pemahaman konsep siswa, serta melalui penilaian terhadap tugas menggambar atau jawaban pilihan ganda selama simulasi. Yang terakhir ada teknik analisis data, di mana data dianalisis menggunakan analisis varian campuran atau yang disebut dengan mix ANOVA dengan faktor dalam subjek, yaitu 2, pretest dan posttest atau sebelum dan sesudah, dan faktor antar subjek yaitu kelompok tugas, di mana analisis ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat interaksi signifikan antara waktu pengukuran dan kelompok tugas dengan tingkat signifikasi yang ditetapkan pada hasilnya yaitu alfa 0,05. Untuk selanjutnya ada alur atau prosedur penelitian pada artikel jurnal ini. Yang pertama ada persiapan dan desain intervensi yang disebut juga ke dalam fase A, di mana peneliti melakukan analisis literatur mendalam yang disebut sebagai fase A untuk mengembangkan dua jenis aktivitas pembelajaran berbasis simulasi pada topik kesetimbangan kimia. Aktivitas ini meliputi simulasi kesetimbangan kimia atau CE, di mana CE ini adalah chemical equilibria, dan ada prinsip Le Chatelier atau yang disingkat sebagai LC yang dirancang untuk menggambarkan fenomena konvergen dan divergen. Lalu yang kedua ada pengujian awal dengan survei kualitatif yang disebut juga dengan fase B, di mana sebelum dilakukan intervensi utama, aktivitas pembelajaran ini diuji secara eksploratif dengan survei kualitatif untuk menyempurnakan desain dan strategi analisis. Dalam uji coba ini, data dari gambar dan penjelasan tertulis siswa dikumpulkan dan dilakukan analisis. Yang ketiga ada studi utama yang disebut juga dengan fase C. Di sini penelitian utama dilakukan dengan desain kuasi eksperimental yang melibatkan 174 siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama adalah kelompok menggambar, kelompok kedua adalah kelompok pilihan ganda, kelompok yang ketiga adalah kelompok kontrol. Nah, di setiap kelompoknya menerima intervensi berupa simulasi CE dan LC selama 5-7 jam pembelajaran. Kelompok menggambar diberi tugas menggambar, sementara kelompok pilihan ganda diberi soal pilihan ganda yang didesain khusus. Yang keempat ada pengumpulan data dan pengujian hasil. Di sini pengumpulan datanya dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pretest dan posttest, atau sebelum dan sesudah setiap aktivitas simulasi, siswa menyelesaikan tes diagnostik untuk mengukur pemahaman konseptual mereka pada topik kesetimbangan kimia. Juga pengumpulan dan analisis data kualitatif dan kuantitatif, di mana jawaban dari tes, gambar siswa, dan tanggapan pilihan ganda dikumpulkan pada setiap simulasi, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis varian campuran atau yang disebut dengan mix ANOVA untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antar kelompok. Untuk selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil menunjukkan bahwa tugas menggambar atau tugas pilihan ganda sama-sama efektifnya dalam meningkatkan pemahaman konseptual siswa tentang kesetimbangan kimia. Lalu yang kedua, tugas menggambar sedikit lebih unggul dalam membantu pemahaman siswa tentang dinamika kesetimbangan dan prinsip Le Chatelier dibandingkan dengan tugas pilihan ganda. Simulasi berbasis tugas menggambar itu membantu siswa untuk mengkonstruksi model mental mereka lebih mendalam karena mereka diminta untuk membuat representasi visual dari konsep untuk aspek-aspek yang lebih spesifik seperti reaksi sistem terhadap perubahan eksternal. Simulasi dengan tugas menggambar memberikan dampak yang lebih kuat pada pemahaman siswa dibandingkan dengan tugas pilihan ganda. Jadi di sini kelompok menggambar sedikit lebih unggul daripada kelompok pilihan ganda. Di sini ada contoh tugas menggambar. Gambarnya seperti ini pada artikel jurnal. Lalu untuk simulasi pada aktivitas Le Chatelier-nya seperti ini. Baik, dilanjut. Untuk kesimpulan, seperti yang telah dipaparkan pada
hasil pembahasan, yaitu simulasi berbasis pembelajaran efektif dalam meningkatkan pemahaman konseptual, dan kedua metode, yaitu tugas menggambar dan pilihan ganda, itu bermanfaat. Namun, untuk aspek dinamis seperti prinsip Letelier, tugas menggambar memberikan sedikit keuntungan. Jadi, kesimpulannya adalah kelompok pembanding menggambar lebih unggul daripada kelompok pilihan ganda. Untuk di sini ada 5 tahap yang telah disebutkan tadi. Baik, untuk selanjutnya ada komentar terhadap isi jurnal. Di sini ada aspek kelebihan, aspek kekurangan, juga ada komentarnya. Untuk kelebihannya, artikel ini memiliki kelebihan dalam desain metodologinya yang kuat, yaitu penggunaan metode kuasi eksperimental dengan kelompok kontrol. Metode ini juga memberikan bukti yang cukup valid mengenai efektivitas tugas menggambar dan pilihan ganda dalam simulasi berbasis pembelajaran. Selain itu, artikel ini juga menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana masing-masing tugas mempengaruhi pemahaman konsep dari kesetimbangan kimia yang merupakan salah satu topik yang sulit bagi banyak siswa. Untuk kekurangan yang terlihat adalah pada keterbatasan sampel yang hanya melibatkan siswa dari satu negara, yaitu Jerman, yang mungkin kurang representatif jika diterapkan dalam konteks pendidikan yang berbeda. Selain itu, artikel tidak memberikan penjelasan mendalam tentang peran guru dalam proses pembelajaran ini, yang mungkin memiliki pengaruh signifikan pada pemahaman siswa. Penelitian ini juga terbatas pada dua jenis tugas, yaitu hanya menggambar dan pilihan ganda, tanpa mempertimbangkan bentuk tugas lain yang mungkin lebih efektif, contohnya seperti tugas kolaboratif ataupun tugas diskusi. Kesimpulan dari komentar ini adalah secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa keterbatasan, analisis artikel ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan strategi pembelajaran berbasis simulasi dalam memahami konsep kimia yang kompleks. Untuk selanjutnya ada tindak lanjut atau inspirasi saya setelah membaca artikel jurnal ini. Saya mempunyai tindak lanjut seperti yang akan saya paparkan, yaitu artikel ini menginspirasi untuk pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis game, terutama yang menggunakan konsep simulasi untuk memperkuat pemahaman konsep abstrak seperti kesetimbangan kimia. Mungkin game edukasi yang mengintegrasikan simulasi sederhana dapat membantu siswa membangun model mental melalui visualisasi. Ide yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah menggabungkan tugas menggambar dan pilihan ganda dalam bentuk game. Sebagai contohnya, yaitu game berbasis kuis dapat menampilkan pertanyaan pilihan ganda untuk mengevaluasi pemahaman dasar dan diikuti dengan tugas visualisasi, atau contohnya seperti gambar cepat untuk memperkuat pemahaman dinamis dari siswa, di mana game ini nantinya bisa mencakup feedback atau umpan balik otomatis setelah siswa menyelesaikan setiap tahap, atau mirip dengan simulasi yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, untuk pemaparan hasil analisis terkait jurnal yang telah saya baca dicukupkan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah dicukupkan presentasi hasil analisis jurnal individu untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kimia oleh saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.